Seluruh sore ini saya kepingin melihat aktivitas seseorang, karena seseorang itu sekarang berhasil ya. Dia adalah bakul kelapa untuk wilayah Kabupaten Pemalang. Nah, kelapanya banyak sekali dan mungkin buat kalian semua bisa melihat nanti untuk aktivitasnya, dari mulai transaksi, dari mulai pembongkaran, dari mulai mereka katakanlah berinteraksi dengan para pembeli. Nah, jadi kepingin tahu, silakan kita tengok ke belakang, oke? Nah, seluruh udah tahu kan untuk aktivitas bakul kelapa. Nah, di sini yang sangat-sangat menarik adalah dia backgroundnya dulu tuh bukan seorang pedagang loh. Nah, jadi nanti malam saya sama dia kepingin ngobrol-ngobrol seru. Jadi kepingin tahu tentang bakul kelapa, jualan kelapa yang katakanlah cukup sukses untuk diraihnya. Nah, di sini dia juga mengatasnamakan untuk kelapa Nusantara. Nah, pengen tahu? Ya udah, simak aja nanti malam. Tentunya kita bakal ngobrol seru sama dia, seorang bakul kelapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap konten di Ngoceh Ngobrol Receh Ngok. Nah, seluruh sore hari ini saya kepingin ngobrol sama salah satu sebagai pelanggan ya, pelanggan tetap untuk kelapa Nusantara. Kalau tadi sudah melihat untuk prosesnya, untuk proses penggilingan kelapa menjadi parutan kelapa, terus diproses lagi menjadi santan kelapa. Nah, ini adalah salah satu pelanggan dari kelapa Nusantara ya. Iya, betul. Namanya Mas Alek Murpi. Murpi ya. Murpi, ya. Mas Alek Murpi. Sudah berapa tahun berlangganan di kelapa Nusantara, Mas? Kelapa sudah ya sekitar 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahunan. Oke, Mas Alek. Ya. Itu kualitas dari kelapa Nusantara gimana, Mas Alek? Ya, saat dari pertama sampai sekarang bagus untuk ya. pembuatan kue Untuk pembuatan putih. kue. Dari proses pembikinannya santan, jadi kue itu bagus sekali. Bagus sekali ya. Iya. Oke, kalau Mas Alek sendiri membuat kue juga? Sama buat kue, juga. diproduksi, dijual. Ya, yang diproduksi sendiri untuk sendiri ada, yang dijual juga ada. Oke. Pelanggan juga nggak ada yang komplain. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti untuk Mas Alek sendiri dari parutan kelapa itu dipasarkan ke pelanggan-pelanggan. Di antaranya penjual kue, Terus warung-warung rumah makan yang ada di khususnya Pemalang di Pantura. Ya? Oke, berarti katakanlah ini sebagai satu kepercayaan ya, kepercayaan kelapa Nusantara. Betul, kelapa Nusantara yang katakanlah Mas Alek sudah menggunakan dan tentunya sudah katakanlah kulakan ke kelapa Nusantara untuk produksi kue, rumah makan dan macam-macam lah ya. Oke, gitulah aja Mas Alek ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kalian sobat seluruh, ini adalah sebagai bahan pengetahuan kita
Kalau kita kepingin usaha, berarti harus punya proses. Kalau bisa sampai puncak. Nah, contohnya Mas Alek tentunya sedikit berhasil untuk bisa memproduksi kue dan juga menjadi tumbangan untuk mereka-mereka yang mau pesen kelapa parutan ya, dengan menggunakan kelapa Nusantara. Oke. Selamat malam seluruh. Ketemu lagi untuk malam hari ini. Seperti tadi siang ya. Tadi siang saya udah bilang kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang ya. Tadi siang mungkin kalian udah melihat untuk proses ya. Proses dari sebuah kelapa. Nah, malam hari ini kebetulan waktunya juga senggang, jadi saya kepingin ngajak dia ngobrol untuk bisa sharing-sharing, untuk bisa sedikit menceritakan usahanya, karena dia adalah seorang bakul kelapa. Nah, kelapanya apa? Tadi saya udah bilang ya, kelapa Nusantara. Kalau kita melihat atau mungkin saya pernah mengenal dia itu sebelumnya adalah seorang pengamen ya. Dia adalah sebelumnya seorang pengamen, ngamen-ngamen di kafe reguler, ngamen di wedding. Nah, itu ya. Terus mungkin ada pertanyaan, ngamennya apa itu ya? Atau mungkin alat musiknya apa ya? Kalau dia dulu pegangnya adalah saksofon ya. Saksofon, katakanlah dia dulu adalah seorang seniman, seorang entertain. Dia pegang saksofon, ngamen-ngamen di mana-mana, di kafe-kafe, dan ikuti yang namanya wedding lah, pernikahan lah, dia ya mengiringi sebuah lagu atau mungkin beberapa lagu lah ya untuk seorang pengantin atau mungkin untuk tamu-tamu yang datang di kafe-kafe, kita ngisi reguler gitu. Tapi setelah itu dia beranjak ya, dia beranjak berubah bisnis dan dia memutuskan untuk menjual kelapa, dan sekarang profesinya adalah seorang bakul kelapa. Untuk wilayah Pemalang ya, untuk wilayah artinya dodolan kelapa yang mungkin katakanlah bisnis yang menggiurkan. Nah, kepingin tahu sebenarnya apa sih yang dia lakukan, kenapa kok pindah haluan menjadi bakul kelapa. Oke. Selamat malam Mas Joko. Selamat malam. Selamat malam. Harus panggil apa ini? Mamah Densa atau apa ini? Terserah, ses, tante atau mungkin siapa aja boleh. Oke. Udah istirahat ya? Alhamdulillah. Karena ketemu sama dia itu susah ya. Kalau pagi sampai sore dia di lapaknya jualan kelapa. Nah, malamnya mungkin tadi baru pulang sekitar jam 10 malam ya. Akhirnya nyongen nih. Orang apa-apa wis, yang penting bisa ngobrol ya. Oke, Mas Joko, seperti tadi yang bilang ya, dulu Mas Joko itu adalah seorang pengamen, terus akhirnya berubah haluan. Itu gimana itu Mas Joko? Gini ya, faktor utama itu yang jelas itu faktor kebutuhan itu. Faktor kebutuhan. Weh, wis mesti ya. Oke. Ya, kayaknya kita jadi mikir keras ini gimana nih di apa kebutuhan kita udah menambah, sedangkan kita ya yang tadi dibilang Mas Denza. Sebenarnya dibilang kalau untuk pengamen musisi atau apa itu udah berlebihan. Oke. Berangkatnya dari hobi. Berarti asalnya itu adalah hobi ya? Hobi. Oke, awalnya itu hobi ya untuk musisi itu ya. Iya. Akhirnya karena kebutuhan biar dapur kebul, putar otak ya. Oke, itu sekilas saja untuk seniman ya. Kita ngobrol tentang bakul kelapa ya. Itu keinginan yang paling kuat, kenapa kok bisa jadi bakul kelapa? Oke, primen Mas Joko. Awalnya gini, dari biasalah kita kan ada teman sharing-sharing atau segala macam kan, mereka yang udah ada usaha juga di sayuran gitu ya, perusahaannya juga. Jadi kayaknya menarik kalau saya ambil bagian di istilahnya kan keluarga kan, kita udah mulai dagang itu sejak lama. Iya. Setelah kemarin saya udah kebutuhan menambah dan segala macam, ada pikiran ini ada peluang baru kayaknya itu kok kelapa. Awalnya itu ya satu, kelapa itu kan
mungkin lebih tahan lama. Lebih tahan lama. Tahan lama. Kelapa. Iya. Tahan lama ya. Iya, tahan Oke. Terus untuk kelapanya sendiri itu kelapa muda apa kelapa tua, Mas? Kelapa tua, di sini kita jual kelapa tua yang parut. Oke, kelapa tua yang parut yang banyak santannya. Iya. Nah, ya benar tadi ya. Kelapa itu semakin lama semakin tua dan semakin banyak santannya. Pinter. Weh. Gitu ya, berarti kelapa itulah yang cocok untuk bisnisnya Mas Joko. Iya, Untuk yang saat ini. saya rasa memang cocok lah. Mungkin saya melihat peluang bisnis di situ. Kenapa enggak kan? Ya, kadang kan gini, sebanyak anak muda itu terpikirnya itu bisnis itu yang dianggap status sosial itu Ya, gimana? kaum milenial. Yes. Tapi jarang loh. Kalau kaum milenial itu dari perform, dari bentuk bajunya atau mungkin performnya dia, mungkin kemereng, duitnya kayaknya banyak, tapi belum tentu. Dan banyak sekali anak muda itu tidak mau menggeluti seperti ini. Nah, itu faktornya seperti itu. Karena mungkin apa tempatnya kotor atau mungkin apa gak kurang tahu juga sih ya. Tapi ini adalah salah satu anak muda yang masih muda yang mau bergelut di dunia bisnis, katakanlah dodol kelapa, bakul kelapa loh Mas ya. Nah, kalau untuk kelapa sendiri tadi, nama dari kelapa itu apa Mas? Bisnisnya jenengan? Saya kasih nama ya. Nama itu sebenarnya doa. Itu kelapa Nusantara. Kelapa Nusantara. Harapan saya ke depan itu bisa agar supplier itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kelapanya biar terkenal semuanya ya. Iya, dari Sabang sampai Merauke. Ya wis benar. Kalau Mas Joko sendiri untuk katakanlah kalau bahasa sini itu kulakan ya. Kulakannya ki nang ngendi bae Mas? Kok bisa sampai banyak? Kalau tadi siang saya lihat itu nanti truk-trukan nanti wis pokoknya akeh lah. Medeni pokoknya ke kulake nang ngendi ke? Saya belanja untuk sementara ini serinya itu di Palembang. Di Palembang, Sumatera ikutnya ya? Iya, Sumatera. Dari Lampung, Palembang, Jambi, Riau sampai Padang. Ya, kalau untuk Sulawesi ini kita ambil cuma untuk sementara ini belum ya. Dan banyak lain tempat kayak kelapa lokalnya juga di Tasik. Banyak lah. Oke. Terus kok bisa mengenal katakanlah supplier dari Sumatera itu? Ya, itu gimana? Sekarang kan banyak media sosial. Oke, browsing ya. Iya. browsing ya. Akhirnya mengenal, terus memberanikan diri untuk jadi partner apa gimana? Iya, awalnya sih ya seperti itu. Awalnya kita main lokal dulu. Kelapa Tasik, terus di Purbalingga itu ada di Pemalang itu. Dan sebenarnya itu di Jawa Tengah itu ya, maaf kata ya, ini kalau untuk masalah kualitas Jawa Tengah itu sebenarnya bagus. Berarti untuk kelapa itu Jawa Tengah bagus ya? Bagus. Cuman karena untuk kebutuhan kan kita stoknya nggak bisa untuk mencukupi pasar. Oke. Jadi kita memang main untuk kelapa seberang. Dan alhamdulillahnya itu kelapa seberang itu bisa diterima dengan baik. Bisa diterima dengan baik ya. Akhirnya jadilah partner yang baik juga ya. Nah, terus untuk para pelanggannya Mas Joko, itu dari mana aja pelanggannya? Kayaknya tadi siang saya lihat itu banyak orang-orang yang kayaknya bukan orang Pemalang, orang mana gitu loh. Pokoknya dari kebanyakan itu dari Brebes sampai Kendal. Brebes, Kendal, Tegal ikut juga ya. Pokoknya dari Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal. Wow. Berarti melune kuwi apa kuwi? Dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang ya, Kendal. Ternyata sudah melebar ya Mas ya. Nah, untuk hubungan dari rekan-rekan supplier, rekan-rekan bisnisnya itu gimana Mas? Nah, ini hal yang menarik yang harus dibahas itu Mas. Jadi kalau untuk bisnis kelapa Mas, kita kan main antar provinsi.
Dan kebanyakan itu kita nggak langsung tatap muka. Nggak langsung tatap muka ya, via telepon, via WA gitu Via ya. apa aja semuanya. Via apa lagi orang Medan. Iya. Oke. Via apa aja lah kita. Yang jelas itu jarang sekali untuk tatap muka. Apalagi tatap muka itu pernah kemarin itu ada orang yang dari Palembang main ke ke Pemalang. Ke Pemalang ya. Cuman itu ya. Ya banyaknya malah yang kirim kelapa ke saya itu malah belum pernah ke sini. Belum pernah ke sini. Kita malah belum pernah tatap muka atau. Wih, berarti sistem kepercayaan aja ya. Benar. Mas Joko benar-benar percaya dengan adanya itu. Percaya atau tidak itu ya, itu gimana ya? Jadi ada apa ya Mas? Satu di sini satu kesulitan antara supplier di Sumatera dengan di Jawa itu dulu itu sempat mengalami kesulitan. Oke, terus Karena apa ya? Gini aja deh. Kalau Mas ya, ini Mas Densa. Kalau Mas Densa, katakanlah Mas Densa itu punya barang ya. Kita kan di sini kadang seringnya itu COD. COD ya, bahasa kerennya COD. Apa sih Mas COD gitu Mas? Ya pokoknya janjian lah ya. Tuku terus janjian nanti terus tuku kayak gue. Nah itu di situ awal-awal itu memang mengalami itu kan. Kesulitan di situ karena saya bahasa keren itu analisa maning lah. Iyalah, menerawang dan menganalisa lah ya. Kayak udah ngerasain itu krisis kepercayaan. Oke. Berarti kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau memang kita percaya, ya udah kepercayaan itu dijaga, ya kan. Jadi tidak usah berasumsi yang lain-lain atau gimana kok wedi kiye, wedi ditipu segala macam. Enggak ya Mas ya. Ketakutan sih awalnya otomatis ada lah. Ada ya. Kita transaksi uang itu nggak uang kecil. Iya betul. Kadang gini ada supplier yang berani dia ngasih barang dulu. Nanti pembayarannya itu setelah terkirim atau barang dibongkar segala macam gitu. Ada juga pengirim yang supplier yang mintanya harus bayar di depan. sebelum Pokoknya setelah kelapa disortir segala macam sesuai perjanjian awal nanti masuk ke truk mobil nanti langsung kita transfer. Itu banyak. Sedangkan gini, sulitnya itu gini, kita nggak pernah tatap muka ya. Pernah tatap muka. Dia mau ngirim kelapa. Kamu ngirim kelapa kemana? Ke Pemalang. Jangan ke Pemalang lah, di sana orangnya brengsek. Orangnya kayak gimana itu, Pak? Iya. Oke, berarti ada juga kalau dibalik. Kalau dibalik gini. Kalau katakanlah saya bayar di depan. Tapi kok ternyata ketemu dengan supplier yang maaf kata ya, yang nggak sesuai dengan perjanjian awal. Nah, itu kan sulitnya kan di situ. Oke. Berarti intinya adalah kita membangun kepercayaan itu ya dari diri kita sendiri. Jadi buat kalian yang kepingin bisnis ya percayalah ya. Percaya dengan orang-orang yang memang katakanlah sudah baik ke kita. Kalau kepingin maju ya udah galilah kepercayaan itu ya sebaik mungkin. Seperti Mas Joko mungkin katakanlah seperti orang bilang spekulasi ya Mas ya. Spekulasi. Oke lah, saya bayar duluan. Tapi dia menanamkan kepercayaan kepada relasinya, kepada suppliernya. Nah, akhirnya berbuah manis juga ya. Gitu ya Mas Joko ya. Jadi jangan sampai takut. Jangan takut dulu kalau belum mencoba. Nah. Oke, kalau untuk bicara soal kualitas kelapa, terutama kelapa Nusantara. Itu gimana Mas? Kelapa Nusantara itu kualitasnya gimana? Kualitasnya yang kalau itu dahan saya otomatis saya bilang mesti bagus. Oke, siap. Itu kan udah insya Allah ya, supplier yang sekarang masuk ke saya itu ya melalui sortir segala macam itu sudah pasti bagus. Cuman kita balik lagi dengan permintaan pelanggan. Iya. Di sini kan kadang ada yang buat saya mau beli kelapa untuk buat bikin makanan ini itu kan ada sendiri-sendiri. Oke.
pilihan-pilihan ya. Iya, tapi yang jelas untuk kelapa yang masuk ke lapak saya itu insya Allah udah. Oke. Kualitasnya itu udah Jelas sudah dipilih ya, kualitasnya udah bagus-bagus. Jadi kelapa Nusantara itu jadi bisa bisa dicek sendiri lah ya ke lapaknya Mas Joko yang tentunya yang berada di Pasar Pagi Pemalang ya. Oke, dan tentunya itu Anda semuanya pastinya pengen tahu, penasaran itu kelapa Nusantara itu asalnya dari mana ya. Kelapa itu Nusantara itu kayak apa? Mungkin seperti itu pertanyaannya, atau mungkin yang benak dari semua yang nonton di sini nih ya. Jadi mungkin kelapa itu kita datangnya dari Sumatera ya, terus kita jual dan pelanggannya itu dari seluruhnya tuh mungkin kepinginnya Mas Joko adalah dari seluruh Sabang sampai Merauke, yaitu pakai kelapa Nusantara. udah Gitu ya? gini. Kelapa Nusantara kan Mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Saya ingin itu dari suplai kelapanya yang saya pasarkan di Pemalang itu dari Sabang sampai Merauke. Itu saya. Amin. Untuk saat ini memang yang dominan itu masih di Sumatera. Masih di Sumatera ya. Oke, tapi untuk kelapa Nusantara sendiri pelanggannya juga sampai Sabang sampai Merauke. Itu ya insya Allah ke depan. Untuk sementara untuk wilayah Pemalang ya, wilayah sekitar kita ya. Iya. Tapi alhamdulillah jangkauannya udah dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Batik itu udah alhamdulillah Mas ya. Selain dari Pemalang sendiri juga banyak sekali. Itu yang lainnya juga banyak ya. Nah, hubungan Mas Joko sama pelanggan sama suppliernya gimana untuk ucapan apa yang mungkin bisa sebagai ucapan rasa hormat, rasa terima kasih kepada mereka? Kalau untuk supplier saya yang di Jambi, ada itu Pak Haji ya. Pak Haji Juli di Palembang. Itu gila itu orangnya. Kenapa itu? Gilanya kenapa? Gila itu hal yang positif ya. Oke. Dia itu kayak apa? Kalau anak-anak milenial sekarang itu bilangnya rock and roll lah. Oke, penampilannya apa gimana? Dari cara bicaranya segala macam, cuma dia memang komitmen untuk menjaga kualitasnya itu saya percaya dengan. Ada itu namanya Doyo. Namanya Doyo. Atau nama aslinya itu Amrul itu. Mas Amrul ya. Mungkin dengar nih Mas Amrul, Pak Haji tadi dari Jambi ya. Oke, terus apa lagi Mas? Ya terima kasih lah untuk mereka. Terima kasih untuk mereka karena udah mensupport barang yang bagus untuk saya jual di sini. Terus kesan-kesannya untuk para pelanggan atau mungkin supplier-suppliernya mungkin yang Mas Joko rasakan nih ya. Kesan untuk apa ini Mas? Ya, untuk selama ini hubungan jual beli, hubungan baiknya dari mereka. Alhamdulillah udah ada yang kadang itu permintaan pelanggan itu karena terlalu banyak, itu kadang ada yang sempat nggak terfikirkan atau apa, tapi alhamdulillah baik. Ada itu pelanggan satu saya yang istilahnya itu memang saya spesialkan. Yang pelanggan prioritas kan itu ada prioritas. Oke. Kata itu ada kelapa itu Manggarsari itu namanya. Siap. Apa kelapa tadi apa Manggarsari? Manggarsari. Teguh. Di mana itu? Ada di Batang. Di Batang ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi untuk obrolan ini. Tetap di sini aja. Nah, kalau saya mengenal Mas Joko dari dulu, kok wongnya njeleneh ya. Wongnya njeleneh, wongnya katakanlah ya ngomongnya kadang primen lah ya. Nyampe kadang ya kegugu lah, ngerti bahasa kegugu ora. Nah, kesan-pesannya dari Mas Joko untuk para supplier sama pelanggan sama ya pembeli itu gimana Mas Joko? Kalau untuk supplier itu tetap jaga kualitas. Itu paling itu yang untuk supplier. Kalau untuk pelanggan kita akan selalu jaga kualitas juga, jaga kepercayaan juga, jaga kejujuran juga, tepat waktu ya. Misalnya kadang kan orang kalau misalnya udah beli, yuk kok dikirim-kirim kan seperti itu ya.
Oke, mudah-mudahan selalu menjaga seperti itu ya Mas Joko ya. Oke, Mas Joko, kalau Mas Joko kan udah punya usaha seperti ini, prosesnya itu kan panjang, sampai bisa seperti ini Mas Joko ya. Harapan dari usahanya Mas Joko sendiri gimana? Harapannya? Harapannya sih semoga ke depan kita bisa buka cabang ya. Amin. Yang benar-benar ada gudang di situ. Ada gudang di situ ya. Berarti ini belum buka cabang ya? Belum sementara belum. Kita cuma masih main di Panota aja. Kalau dari Semarang atau dari Purwokerto itu minta, kadang saya masih main di Panota. Oke, iya. Mudah-mudahan harapannya tercapai. Nggak cuma satu buka cabangnya ya Mas ya. Amin. Semoga saja amin ya. Oke, terus untuk mungkin yang namanya bisnis seperti ini kan punya pengalaman, punya sesuatu yang katakanlah orang lain kadang kepingin seperti dia, kepingin seperti Mas Joko. Nah Mas Joko sendiri kan kadang punya tips-tips sendiri agar para pebisnis, para pelanggan, para pembeli itu gimana? Kalau untuk dunia bisnis itu harus berani. Harus berani. Terus nggak ada yang namanya bisnis sampingan, itu nggak ada. Oke, beraninya dalam hal apa ini Mas Joko? Dalam semua hal. Dalam semua hal Harus dicoba, harus dilakukan. Berarti berani mengambil tindakan. Iya. Seperti kayak Mas Joko, saling percaya, wis tak bayar. Yang penting nyong bayar disit barang teka, misalnya seperti itu. Iya. Oke. Saya juga ada satu untuk para pembisnis ya. Kalau saya itu gini Mas, beli semahal-mahalnya, jual semurah-murahnya. Lah, gua lagi rugi nih men. Lakuin aja usaha itu dulu, nanti kamu tahu jawabannya. Oh, berarti beli semahal-mahalnya, jual semurah-murahnya. Pimen ya. Gini, Belum masuk nih Mas Joko. Belum masuk. Gimana? kalau kita beli kita belanja dengan harga yang tinggi, Ya. kita otomatis dapat kualitas barang yang bagus. Oke, siap. Itu satu dulu. Ah. Setelah terus itu kan kita jual. Kita jual. Kita jual di Pemalang katakanlah ya, kita jual di Pemalang. Saya Iya. udah dapat kualitas bagus. Dengan lapak sebelah, dengan kualitas yang standar. Kualitas yang standar. Kita harganya samakan. Oh. Atau bahkan dikurangi lagi. Itu kalau menurut teknik seperti itu menderita kerugian nggak Mas Joko? Enggak lah. Oh enggak. Enggak deh. Oh. Jadi bukan soal untuk rugi apa gimana itu? Enggak mentah-mentah ditelan langsung. Oke. Beli mahal dijual murah itu enggak. Oke. Maksudnya itu kita belanja untuk dapetin kualitas yang bagus. Kita untuk bersaing. Nanti sama lawan sebelah kan jadi kita menang saingan kualitas. Oh gitu, persaingan kualitas ya. Wih, satu gebrakan bagus nih ya. Jadi buat Anda, buat para pebisnis, para penjual terutama nih ya, beli semahal-mahalnya, otomatis kita mendapatkan kualitas yang tinggi. Kualitas yang bagus, kualitas yang tinggi. Nah, dari kualitas itu kita jual semurah-murahnya. Persaingan. Jadi mungkin kalau misalnya ada sebelahnya dengan kualitas standar, kita samakan harganya. Nah, di situ orang pasti akan menilai sendiri ya Mas Joko ya. Oh, berarti ngono bae lah wong kualitasnya apik tapi harganya pada baik. Misalnya seperti itu Nggak usah terlalu banyak keuntungan lebih atau apa, yang penting pengalinya itu baik. Oke. Dagangan gue Tetep ya. Berarti ambil sedikit asalkan lancar gitu ya Mas Joko ya. dan jumlahnya kan banyak. Oke, jumlahnya banyak itu bisa dinikmati pasti Pengalinya ya. kan banyak. Oke, jadi jangan terlalu ambil untung besar, tapi hanya serentak sehari saja misalnya. Tapi kalau ambil sedikit, tapi lancar tiap hari, gitu ya. Wis luar biasa. Biasa di luar apa luar biasa? Oke, luar biasa nih Mas Joko ya. Jadi punya teknik sendiri untuk bisa berdagang, untuk bisa berjual. Dan di sini ini membuktikan ya untuk para pemuda terutama nih ya. Ini masih muda banget loh ya. Anaknya juga baru 1. Udah punya anak belum sih?
Udah ya. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah sudah ya. Jadi buat inspiratif ya, inspirasi aja untuk para yang muda-muda. Jadi kalau misalnya kepingin memajukan diri Anda sendiri, memajukan diri kalian sendiri, jadi butuh proses. Ini salah satu orang Pemalang, Bakul Kelapa membuktikan sendiri. Yang tadinya mungkin ngamen, yang tadinya mungkin dunia musik, tapi karena sesuatu hal akhirnya beralih ke dagang ya, bakul kelapa yang tentunya bisa memberikan satu, terutama untuk keluarganya sendiri ya. Dapurnya ngebul, alhamdulillah setiap hari ya. Oke, obrolan ini matur nuwun sekali buat Mas Joko, kita sudah sharing-sharing ya. Oke, mudah-mudahan untuk usahanya Mas Joko tetap lancar, bisa buka cabang nggak cuma 1, kalau bisa 10 Mas ya. Oke, amin ya, hubungannya baik dengan semuanya, tetap lancar terus, rezekinya tambah banyak. Amin. Kualitas kelapa Nusantara tetap di nomor 1 kan ya. Amin. Oke. Terima kasih Mas Joko untuk obrolan malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Oke, Seluruh ya. Masih banyak obrolan yang lain yang tentunya dengan suasana yang oke, dengan suasana yang seru. Kita pasti akan tahu dengan pelajaran kita, dengan pengetahuan kita. Oke, terima kasih semuanya. Ya, masih kita bakal ketemu lagi tentunya di Ngoceh, ngobrol receh, ngop.